Kenapa gangguan asam lambung orang lain ataupun teman kita itu berhasil sembuh ataupun cepat sembuh, sedangkan gangguan asam lambung yang kita alami itu nggak sembuh-sembuh ataupun lama sembuh, padahal juga sudah bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang itu. Tentu saja singkat saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Gangguan asam lambung orang lain cepat sembuh atau berhasil sembuh, sedangkan gangguan asam lambung kita lama sembuh atau nggak sembuh-sembuh, itu kemungkinannya yang pertama adalah karena orang lain gangguan asam lambungnya tidak separah yang kita alami. Jadi yang terjadi adalah orang lain berhasil sembuh sedangkan kita belum sembuh-sembuh atau lama sembuhnya. Kemungkinan yang kedua adalah tingkat keparahan atau gangguan asam lambung yang dialami oleh orang lain itu sama persis dengan yang kita alami. Tingkat keparahannya sama. Kita mudah bilangnya adalah orang lain juga mengalami gangguan asam lambung parah, kita juga mengalami gangguan asam lambung parah. Tapi si orang lain cepat sembuh sedangkan kita nggak sembuh-sembuh. Itu kemungkinannya adalah karena metode 3P yang kita terapkan adalah berbeda. Orang lain menerapkan 3P-nya dengan benar, dengan konsisten, dengan jujur, sedangkan kita menerapkan 3P-nya mungkin kurang benar, mungkin masih belum tepat, mungkin setengah benar yang kita anggap itu sudah sangat benar. Jadi ketika kita menerapkan itu dengan konsisten pun ketika hanya setengah benar, ya maka hasilnya akan berbeda dengan teman kita ataupun dengan orang lain tersebut. Orang lain yang berhasil sembuh, dia 3P-nya beneran konsisten dan juga tepat. Sehingga ketika diterapkan, dia atau mereka berhasil cepat sembuh. Jadi kemungkinannya adalah itu. Karena kalau kemungkinan obatnya berbeda, itu kemungkinan itu menurut saya adalah kecil. Bukan sama sekali nggak ada kemungkinan itu. Kemungkinan itu adalah kecil karena kita pun juga sudah kesana kemari, kita sudah gonta-ganti obat, gonta-ganti dokter, mendatangi ahli gonta-ganti juga. Jadi kemungkinan besarnya obat yang dikonsumsi orang lain sama dengan obat yang kita konsumsi, ataupun kalau nggak sama itu mirip-mirip ataupun hampir sama ataupun sejenisnya, karena kita memang sudah gonta-ganti dokter, sudah kesana kemari gonta-ganti rumah sakit. Jadi kemungkinan besarnya kalau obat itu kemungkinannya adalah sama ataupun mirip-mirip. Tapi yang nggak sama kemungkinan besarnya adalah 3P-nya yang nggak sama. Orang lain yang berhasil sembuh 3P-nya benar, 3P-nya konsisten, sedangkan kita 3P-nya kurang tepat atau setengah benar, dan juga mungkin juga nggak konsisten, mungkin juga konsisten. 3P yang setengah benar konsisten saja itu kita akan berbeda hasilnya, apalagi ketika 3P-nya setengah benar dan juga kita nggak konsisten. Jadi balik-balik lagi kemungkinannya adalah 3P-nya yang masih belum tepat. 3P teman-teman pastinya juga sudah tahu semuanya, yaitu pola makan, pola hidup, pola pikir. Gini, dan juga saya yakin gini, ini bukan kebenaran, tapi saya sangat meyakini orang yang berhasil sembuh atau teman kita yang dia mampu memunculkan bahagianya dirinya sendiri, mampu menciptakan bahagianya sendiri. Karena itu sangat mempengaruhi juga cepat sembuh dari gangguan asam lambung. Itu sangat membantu, sangat mendukung untuk cepat sembuh dari gangguan asam lambung. Sedangkan kita mungkin kesulitan untuk memunculkan bahagia, mungkin kita kesulitan untuk menciptakan bahagia kita sendiri. Karena itu juga akan sangat mempengaruhi kita lambat sembuh dari gangguan asam lambung, sangat menghambat sembuh dari gangguan asam lambung. Bahagia itu termasuk di pola hidup atau pola pikir juga bisa. Kalau pengalaman pribadi saya seperti itu. Bahagia itu sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya kita sembuh dari gangguan asam lambung. Orang lain yang berhasil sembuh dengan cepat, saya sangat yakin dia mampu menciptakan bahagianya. Saya yakin dia mampu memunculkan bahagianya. Dan gini, saya akui juga, dan juga tentunya teman-teman sudah tahu bahwa kita mengalami sakit itu memang sepanjang hari sakit, iya. Sepanjang hari full 24 jam mengalami nggak nyaman, iya. Besoknya pun full 24 jam nggak nyaman. Besoknya lagi 24 jam full nggak nyaman, iya benar. Dan itu berlangsung berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Full 24 jam setiap hari terus nggak nyaman, iya. Saya akui memang iya. Tapi nggak juga yang namanya sedih itu kita ikutkan seperti itu. Nggak juga yang namanya sedih full 24 jam kita isi dengan sedih doang, sisanya tidur.
Kalau nggak tidur, sedih. Kalau nggak sedih, tidur. Nggak juga seperti itu. Memang nggak nyaman yang kita alami setiap hari. Sakit yang kita alami sepanjang hari, berminggu, berbulan memang. Tapi yang namanya sedih jangan diikutkan seperti itu. Seterpaksa-terpaksanya sangat kita usahakan 50-50. 50 sedih, 50 bahagia. Itu sangat terpaksa sekali. Tapi kalau mau yang sangat keren itu adalah sedihnya 5% saja, yang 95% adalah bahagia. Itu adalah sangat keren. Tapi kalau saya merasa nggak mampu untuk sekeren itu. Untuk 95% bahagia, saya merasa nggak mampu juga. Karena memang kita manusia normal itu memang kita mempunyai sedih. Tapi itu tadi, kita sekedar punya saja. Jangan di 24 jam full sedih, jangan. Seenggak-enggaknya seterpaksa-terpaksanya 50 sedih, 50 bahagia. Tapi juga kalau bisa sangat kita usahakan 60 bahagia, 40 sedih. Itu sangat lumayan. Tentu saja semakin naik bahagianya, semakin lumayan, semakin keren. Tapi ya itu tadi, yang sangat terpaksa banget, separuh sedih, separuh bahagia. Jangan di 24 jam itu full sedih, jangan sampai. Itu akan sangat mempengaruhi kita lambat sembuh dari gangguan asam lambung. Itu akan sangat mempengaruhi atau sangat menghambat kita sembuh dari gangguan asam lambung. Jadi yang namanya bahagia itu sangat mempengaruhi sekali, dan saya yakin juga teman-teman sudah pada tahu. Karena juga para dokter pun, para ahli pun, setahu saya juga menasihatinya seperti itu. Kamu harus bisa bahagia. Dan juga di pola makannya, ketika kita masih berantakan, ketika kita masih kacau atau mungkin belum tepat, yaitu akan sangat menjadi wajar sekali ketika gangguan asam lambung kita nggak sembuh-sembuh. Sangat wajar sekali gangguan asam lambung kita nggak sembuh-sembuh ketika pola makannya saja masih berantakan, masih kacau, masih belum tepat. Jadi balik lagi, kita harus membenahi yang namanya 3P. Di pola makan, pola hidup, pola pikir, itu kita benahi lagi. Jadi kesimpulannya, orang lain atau teman kita yang berhasil cepat sembuh dan kita lama sembuh atau nggak sembuh-sembuh, kesimpulannya adalah 3P-nya yang tidak sama. Orang lain 3P-nya konsisten, jujur, dan juga 3P-nya tepat, sedangkan kita 3P-nya setengah tepat, yang kita anggap itu tepat, dan mungkin konsisten, mungkin juga nggak konsisten. 3P yang setengah tepat, kita konsisten pun hasilnya juga nggak maksimal, apalagi 3P setengah tepat, udah gitu kita nggak konsisten, hasilnya semakin tidak maksimal. Tapi kalau teman-teman sudah merasa 3P-nya sangat benar sekali dan sudah bertahun-tahun belum ada perubahan, alangkah lebih baiknya teman-teman periksakan kembali. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.